takut kurang jelas. Iya, Ustaz. Ustaz. Baik, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Marhab ila jami'i al-ummahat. Alhamdulillah kepada ummahat seluruhnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang luar biasa ya, yaitu dengan dipertemukan dengan majelis keilmuan di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara orang-orang yang lain, orang-orang yang juga membaca pengumuman atau di antara orang-orang yang mungkin di sana masih ingin belajar tetapi belum mendapatkan waktu yang tepat dan kesempatan yang belum terjadi. Ya. Baik, sebelum Ana mulai ada beberapa hal yang Ana mau sampaikan. Yang pertama ini sekedar pengalaman Ana ketika sedikit belajar ilmu al-lughah, sebagaimana yang Ana dapati dari guru-guru Ana tentang bagaimana cara talibul ilmi yang efektif dan Allah Subhanahu wa taala cintai, ridhoi ya. Para masyayikh guru-guru Ana yang paling penting ialah tentang niat terlebih dahulu ya. Di mana Imam Ats-Tsauri menjelaskan tentang niat ini, saking susahnya ketika seseorang meniatkan sesuatu, beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Saya tidak mengobati yang lebih susah dibandingkan niat. Ini adalah imam yang begitu besar, maka bagaimana dengan kita? Jadi dengan kata lain, mungkin kita di awal diniatkan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, kan tetapi di tengah-tengah perjalanan mungkin ada hal-hal yang dapat membelokkan, maka segera mengingat kepada niat awal. Jadi kita mempelajari ilmu agama ini bukan untuk disebut alim, bukan untuk disebut nahwi ya. Kita di sini hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena agama ini, syariat ini dibangun di atas bahasa Arab. Jadi dengan kata lain, ketika kita mempelajari bahasa Arab ini, kita sedang mempelajari sebagian ilmu syariah ini. Bahkan kita sedang membuka pintu-pintu keilmuan, pintu-pintu ilmu syariat ini dengan bahasa Arab. Jadi ketika kita mendapati misalkan ya kesusahan dalam thalibul ilmi, baik belajar nahwu, shorof, ilmu agama secara khusus atau ilmu syariat secara umum, maka ketika seseorang diniatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat kesusahan, maka dia tidak mental gitu ya. Maksud mental tidak lagi belajar, aduh susah ternyata ilmu agama, aduh susah ilmu bahasa Arab, tidak ya, tapi dia tekuni, dia serius dalam belajar. Kenapa gitu ya? Karena ya mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala belum menganugerahkan kepada kita mudahnya thalibul ilmi, itu menjadi bahan introspeksi bagi kita ya. Apa yang dikatakan agama ini terhadap kita, apa yang dikatakan para ulama ini, ya, ulama kibar dari zaman sahabah, kesolehan mereka, tabi'in, tabi'in, bagaimana mereka memandang kita dalam beragama ini,
bagaimana para ulama yang sabar dalam thalibul ilmi, yang menghabiskan malam harinya untuk thalibul ilmi, ya, untuk menulis tahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini menjadi pengingat bagi kita ketika kita mendapati suatu masalah atau ketika kita belajar ilmu syariat ini mendapatkan kesusahan, maka itu introspeksi diri bagi kita. Mungkin itu adalah disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri, disebabkan oleh dosa-dosa kita sendiri. Maka dari itu jangan lepaskan ketika kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah ilmunya kepada kita. Kemudian saya masih ingat Syekh saya sering berkata ketika kita mendapati kesulitan dan mungkin niatnya agak ternyata susah dan menyakitkan, Syekh sering mengucapkan ma ta'assara matlabun wa anta talibuhu bi rabbik wa ta'assara matlabun wa anta talibuhu bi nafsik. Ma ta'assara matlabun. Sesuatu yang kita inginkan, yang kita tuntut, yang kita tuju, itu tidak akan terasa sulit ketika kita mencarinya dengan niat Rabbuk. Wa ta'assara, dan sungguh-sungguh sangat susah dan sukar. Matlabun, sesuatu yang kita tuju, yang ingin kita dapati. Wa anta talibuhu binafsik, tetapi kita mencari ilmu itu bersandar dengan kekuatan diri kita. Maksudnya kita hanya mengandalkan otak yang terbatas ini, kita hanya mengandalkan akal yang begitu sempit ini untuk memahami ilmu agama ini. Maka sebaiknya bagi seorang muslim, mungkin dalam segi duniawi ilmu itu harus dihafal, tetapi ada baiknya kita belajar dengan hati. Dan sering sekali Syekh Ana menjelaskan bahwa mungkin ilmu bahasa itu dalam beberapa hal agak kering, ya. Maksud agak kering itu jarang sekali mengurai tentang bab akidah, motivasi dan sebagainya, hanya membahas fa'il, marfu, mansub, majrur, mazmum. Kadang-kadang dalam satu permasalahan tidak, ya mungkin sampai permasalahan ini apa isim atau huruf dan sebagainya, mungkin agak kering. Tetapi ketika kita diniatkan, ini adalah salah satu jalan yang Allah Subhanahu wa taala buatkan untuk kita untuk memahami agama ini. Kemudian setelah kita niatkan, kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala, adapun kenapa kita belajar bahasa Arab? Jadi harus kita pahami bahwa bahasa Arab ini merupakan atau syariat agama ini terbangun di bawah bahasa Arab. Tidak lepas dari bahasa Arab. Saya akan menukil salah satu ucapan Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Anna syari'ata Arabiyyatun. Sesungguhnya ilmu syariat agama Islam ini Arabiyyatun, terbangun di atas bahasa Arab. Wa idza kanat Arabiyyatan, dan jika syariah itu berbahasa Arab, fala yafhamuha haqqal fahmi illa man fahima al-lughatal arabiyyati atau illa man fahima al-lughatal arabiyyata haqqal fahm. Maka tidak memahaminya ilmu bahasa Arab ini sebaik-baik pemahaman, kecuali maksudnya tidak memahami syariat ini dengan sebaik-baik pemahaman illa man fahimal lughah al-arabiyyah, kecuali orang yang faham bahasa Arab haqqal fahm, sebenar-benar pemahaman. Jadi Imam Asy-Syatibi di sini mengukur bahwa seseorang tidak akan memahami agama ini, syariat ini, kecuali dengan bahasa Arab. Taib. Iya, kita mungkin akan menemukan seseorang yang faham beberapa hal tentang
ilmu syariat ini tanpa bisa membaca kitab, tanpa bisa membaca kitab-kitab para ulama. Mungkin iya bisa, tetapi Syekhana jelaskan mereka itu adalah orang awam yang mereka mendapati ilmu agama, ilmu syariat ini yang begitu luas hanya melalui pendengaran mereka. Dengan kata lain, mereka hanya mendengar. Mereka hanya mendengar dari orang lain. Atau mereka membaca terjemahan bagi orang yang non-Arab. Mereka hanya sebatas membaca terjemahan atau mendengar dari orang lain. Maka Syekhana bilang itu adalah tingkatan paling dasar bagi seseorang yang memahami agama ini. Maka tidak ada jalan keluar dari permasalahan ini kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Kemudian Imam Asy-Syatibi menuliskan فَإِذَا فَرَضْنَا مُبْتَدِئًا فِي فَهْمِ الْعَرَبِيَّةِ فَهُوَ مُبْتَدِئٌ فِي فَهْمِ الشَّرِيعَةِ. Maka kalau kita asumsikan seseorang yang mubtadi baru memulai dalam memahami bahasa Arab, bahwa mubtadiun fi fahmi syariah, maka dia juga merupakan orang yang masih bayi, masih pemula dalam memahami ilmu syariat ini, agama ini. Au mutawassitan, atau dia berada pertengahan dalam memahami bahasa Arab. Bahwa mutawassitun fi fahmi syariah, maka dia ada di level pertengahan dalam memahami ilmu syariat ini. Wal mutawassitu lam yablugh darajatan nihayah. Dan orang yang mutawassit, yang mencapai level pertengahan itu belum mencapai derajat akhir dari ilmu syariat ini. Fa in intaha ila darajatil ghayah, maka ketika dia telah mencapai, terhenti di ujung kedudukan, di derajat yang paling ujung, fil arabiyyah, dalam bahasa Arab, kana kadzalika fi syariah, maka begitu pula kedudukannya di ilmu syariat ini. Maka di sini Imam Asy-Syatibi sangat menegaskan ya, tidak ada jalan untuk memahami untuk memahami ilmu syariat ini kecuali dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini, kita mempelajari bahasa Arab bukan tujuannya, bukan tujuan mempelajari bahasa Arab bukan tujuan dari semua hal. Justru ini adalah permulaan kita untuk memahami ilmu syariat ini. Jadi sangat-sangat penting ilmu bahasa Arab ini, kedudukannya di dalam ilmu syariat. Bahkan Ana sering menjelaskan bahwa permasalahan ikhtilaf di karangan para ulama atau beberapa masyayikh, kalau kita perhatikan semuanya merujuk kepada berbeda pemahaman terhadap teks. Misalnya teks tertentu atau dalil tertentu, mereka berbeda pemahaman terkait dalil tertentu atau hadis tertentu. Maka memahami teks atau hadis tertentu, tidak ada jalan memahaminya kecuali dengan bahasa Arab ini. Jadi terbangun semuanya dalam konteks bahasa Arab. Jadi sangat-sangat penting kedudukan bahasa Arab ini dalam ilmu-ilmu syariat. Jadi persiapkan diri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kemudahan dalam thalibul ilmi, membukakan pintu barokah dalam thalibul ilmi, umumnya ilmu syariat, khususnya ilmu bahasa Arab. Kemudian Ana mau menjelaskan terkait pemilihan kitab ya, kenapa kita membuka kelas Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kenapa tidak Nahwu Muyassar Al-Jurumiyah langsung atau dan sebagainya. Pertama, kelas ini ya, kelas Durusul Lughah ini menyesuaikan bagi mereka
yang baru memulai dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat di cover kitab Durusul Lughah, maka ini disusun li ghairi nafiqina biha, bagi orang yang tidak melafalkan bahasa Arab, ya, untuk orang asing. Jadi kitab ini ya tidak akan dipakai oleh orang Arab, ya. Kenapa? Karena ini emang ditujukan bagi orang asing yang mau mempelajari bahasa Arab. Sekedar seseorang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan mau punya semangat niat yang begitu jernih, ya, begitu ikhlas, maka kitab ini sangat-sangat cocok bagi dia untuk dipelajari. Sebetulnya untuk kitab bagi pemula atau orang asing yang mau belajar bahasa Arab, banyak kitab, ya. Ada Al-Arabiyah Baina Yaday, kitab silsilah, banyak. Tetapi ana memilih kitab Durusul Lughah ini karena singkat, ya. Karena singkat, padat, gitu, ya. Afwan Ustaz, ini kelas Nahu Al-Ajrumiyah yang pertama, Ustaz. Oh, iya. Ini kelas Al-Ajrumiyah yang pertama? Iya. Baik. Ya. Baik. Untuk kelas Al-Ajrumiyah, afwan, ana lupa hari Senin, ya. Ini hari Senin. Afwan. Iya, Ya, jadi afwan. Baik. Untuk kelas Al-Ajrumiyah sebagaimana yang kita ketahui, jadi kitab ini mungkin menjadi barometer, ya, di dalam beberapa kitab nahwu. Kenapa? Karena kitab ini sudah teruji, ya, dalam beberapa generasi. Mungkin ketika seseorang mempelajari ilmu bahasa Arab ini jarang sekali yang tidak menginjakan kakinya dalam perjalanan memahami kitab Al-Ajrumiyah ini, ya. Jadi ana memilih kitab Al-Ajrumiyah ini, kelas Al-Ajrumiyah ini, dibanding kitab kontemporer sangat banyak, ya. Bagaimana para ulama kontemporer menyusun sedemikian rupa, menyajikan dalam berbagai macam bentuk, memilih Al-Ajrumiyah ini karena sudah terbukti, ya. Sudah terbukti. Kalau kita perhatikan kitab-kitab kontemporer sekarang, pasti rujukannya, gayanya tidak akan berbeda dari Al-Ajrumiyah ini. Cuman berbeda dalam bentuk penyajian saja. Jadi bagi para ummahat semua, ya, yang pernah belajar sedikit bahasa Arab, ya, yang dulu mungkin masih bingung, pernah dengar itu mubtada, itu pernah dengar itu isim, pernah dengar fi'il, gitu, ya. Nah, ini kitab yang cocok. Terkait pembelajaran kita Al-Ajrumiyah ini, yang pertama untuk tahapan-tahapan kaifiyatut tadris, ya, bagaimana cara kita mempelajari ilmu dan mengajarkan, atau kaifiyatut ta'allum. Pertama, kita pahami dulu matannya. Jadi insya Allah ana akan syarah matannya terlebih dahulu. Kita harus tahu nih maksud dari matan Al-Ajrumiyah ini apa. Mungkin ana sesekali akan menerjemahkan. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu nih, paham artinya apa, kita akan syarah secara ringkas. Jadi syarah secara ringkas, seringkas mungkin, ya, menyesuaikan dengan kebutuhan umat semua. Jadi ana mungkin hanya membahas pembagian, kemudian ta'rifat atau definisi-definisi, yang semua pembagian dan ta'rifat atau definisi itu wajib kita hafalkan, ya. Wajib kita hafalkan walaupun belum paham. Jadi bagi para umat semua, memang kelas pertama ini mungkin tuntutan pemahamannya tidak begitu 100%. Cuman ditekankan beberapa
tasyir atau pembagian, ta'rifat, semuanya terus diartikan masing-masing kosakatanya, kita harus mengerti, bukan mengerti maksudnya paham benar-benar, dapat menerjemahkan kosakata atau definisi kata demi kata. Jadi sekali lagi garis besarnya kita artikan matan al-ajurumiyah ketika ummahat semua melihat, oh ini artinya seperti ini. Kemudian syarah ringkasnya seringkas mungkin ya, optimal mungkin sesuai dengan kebutuhan kita, hanya bagian seperti itu dan ta'rifat saja. Kemudian fase terakhir dalam kelas ini kita coba semaksimal mungkin memahamkan. Pokoknya hafal ta'rif, pembagian, baru pemahaman. Jadi pemahaman ini ya sebetulnya ditekankan juga, tetapi kalau bisa tidak seperti kita menghafal kaidah itu. Ini ilmu nahwu ini kalau hanya sekedar paham dan tidak dihafal, mungkin kita paham untuk 1 atau 2 hari, kesannya ketika tatbik, ketika aplikasi dalam membaca kitab akan bingung ya, Jadi kaidahnya harus kita hafal. Kemudian untuk pemahaman yang Ana biasa lakukan ketika Ana mengajar, jadi setiap pekan kita akan belajar bareng kitab Al-Ajurumiyah ini. Kemudian di minggu depan atau pekan depannya, sebelum Ana mulai untuk mensyarah kitab Al-Ajurumiyah, ada beberapa ummahat yang mereview atau menjelaskan kembali secara ringkas pelajaran terdahulu ya, secara live langsung, maksudnya didengarkan oleh saya dan para ummahat yang lain ya. Mungkin sebagian, tidak semua ya, sebagian. Tetapi semua itu mendapat giliran ya di jadwal yang insya Allah akan dijadwalkan, masing-masing mendapat giliran untuk takdim syarah apa yang telah dijelaskan pekan sebelumnya. Seringkas mungkin, jangan terlalu lama. Kemudian nanti sebetulnya bagi ummahat yang tidak langsung online dalam sesi pekanan ya, dalam pekan itu, bagi para ummahat harus tetap takdim menyetorkan pemahamannya lewat voice note ya. Voice note. Anda batasi saja maksimal 10 menit ya, jangan lebih. Jadi 10 menit itu silahkan rekam, ulangi apa yang telah Anda jelaskan ya. Anda insya Allah akan dengarkan satu persatu dan Anda akan kasih beberapa koreksi ketika ada yang perlu dikoreksi. Jadi seperti itu ya, kurang lebih ya. Jadi pekan ini Ana menjelaskan, pekan selanjutnya sebelum Ana menjelaskan, ada ummahat beberapa yang mereview, menjelaskan kembali, dan didengar Ana langsung dengan para ummahat semua. Dan bagi ummahat yang tidak atau bukan gilirannya di minggu tersebut, tetap harus mentakdimkan hafalannya, cuman dengan voice note, mungkin lewat grup ya. Nanti Ana akan dengarkan, Ana akan kasih beberapa koreksi terkait ada yang perlu dikoreksi atau tidak. Jadi fase kelas kita itu, kita beres Al-Ajurumiyah, khatamkan, hafalkan semaksimal mungkin definisi dan fahami definisi tersebut ya. Kemudian nanti kan kalau satu kali khatam mungkin ada sedikit-sedikit yang bolong-bolong, maksudnya ini ada yang faham hafal ta'rifatnya tetapi tidak faham, ini belum lupa lagi ta'rifatnya dan belum paham dan sebagainya. Kita akan fase kedua ya, untuk Al-Ajurumiyah ini kita akan kembali dari awal Al-Ajurumiyah ya, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Dengan kata lain
syarah terhadap al-ajurumiyah ini berbeda dengan yang terdahulu ketika kita pertama kali belajar. Maka kita akan mengulangi al-ajurumiyah ini dengan metode yang berbeda. Anak kasih gambaran, yaitu pertama kita akan mengaplikasikan apa yang kita sudah hafal dalam i'rab al-ajurumiyah. Sekali lagi, kita akan aplikasikan apa yang kita hafal ya. Sekali lagi, yang kita hafal. Jadi, anak akan mencoba memahamkan hafalan ummahat semua. Jadi, menyinkronkan hafalan dengan tatbik langsung kepada kitab. Kita akan mengi'rab satu demi satu matan al-ajurumiyah. Jadi, kita belajar mengi'rab. I'rab itu ya keluarnya itu merupakan hasil dari hafalan kaidah dan pemahaman materi, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan baca kembali syarah al-ajurumiyah. Kita akan membaca salah satu kitab syarah al-ajurumiyah yang mudah dipahami, yang sesuai bagi kita ya. Jadi di fase kedua ini kita akan mempelajari al-ajurumiyah itu dengan dua aspek. Pertama, dalam aspek i'rab matannya, kita aplikasikan apa yang sudah kita hafal. Yang kedua, kita akan membaca syarah al-ajurumiyah, salah satu kitab syarah al-ajurumiyah, sekedar mengulangi apa yang kita hafal. Kenapa? Yang kita hafal itu, yang Ana jelaskan dari kitab tersebut ya, tidak jauh dari kitab tersebut. Nah, sesudah kita mantap dalam al-ajurumiyah ini, kita mungkin sudah matang, maka kita akan masuk ke kitab yang lebih tinggi, yang bisa dibilang pilih titik aman ya. Ana sering sebutnya titik aman. Maksud titik aman itu kenapa? Pertama, yang Ana ambil kitab pertengahan ini adalah kitab biasanya yang Ana ajarkan, kitab Qatrun Nada ya. Qatrun Nada. Kenapa Ana bilang ini menjadi titik aman? Mu'alif Ibnu Hisham sendiri dalam muqaddimahnya menjelaskan kafiyatun liman iktasara 'alaiha. Maksudnya kitab ini cukup bagi orang yang membatasi pemahamannya terhadap bahasa Arab. Jadi cukup untuk kita hanya sekedar ya bisa baca-baca sedikit gitu ya. Cukup untuk sekedar itu saja. Tapi bagi yang punya semangat dan mungkin berasa akan agak mengambang gitu ya, maka harus kitab selanjutnya. Jadi para ummahat, siapkan niat yang ikhlas, kemudian siapkan waktu atau infakkan, wakafkan waktu kita 1 pekan sekali, dan wakafkan pula waktu ummahat semua untuk murojaah, mengerjakan tugas dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu jalan menuju thalibul ilmi yang barokah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurang lebih beberapa taujihat dari Ana demikian kepada ummahat semua. Sebelum Ana kembalikan ke MC, mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan. Taib, silahkan. Silakan ya Ummahat, kalau ada yang ingin bertanya atau masih belum jelas terkait dengan teknis belajar, boleh ditanyakan langsung ke Ustadz ya. Silakan langsung dibuka mic-nya. Atau semua sudah paham ya teknis belajarnya ya? Baik. Mungkin Ustazah ada yang mau ditanyakan juga kepada peserta lain atau yang lainnya? Tapi mungkin Anda sedikit Ustadz rangkum gitu ya dari apa yang tadi Ustadz sampaikan. Boleh. Jadi ya, untuk teknis belajar, yang pertama ketika Ustadz menjelaskan di pekan pertama untuk daras pertama, ini insya Allah panitia akan membantu dengan merekam. Jadi ini sangat membantu untuk tugas pekan depannya, yaitu takdim.
Jadi menyampaikan kembali apa yang disampaikan Ustadz di pekan ini. Dan insya Allah nanti ada jadwal ya secara berurut siapa-siapa setiap pekannya itu yang bertugas untuk takdim, untuk menyampaikan kembali materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Adapun yang tidak kebagian di pekan tersebut, maka tugasnya adalah mengirimkan rekaman audio yang nanti akan dikirimkan. Insya Allah nanti akan Ana buatkan grup Telegramnya, karena kalau di WhatsApp cukup memakan memori ya. Kalau di Telegram insya Allah ini tidak mengganggu memori dari HP. Jadi kita bisa di situ share ya rekaman kita dalam bentuk audio di grup biar Ustadz nanti langsung mengoreksi rekaman dari ummahat semua. Jadi yang tidak dapat tugas takdim ya secara live di kelas, maka tugasnya adalah mengirimkan rekaman. Ya, mengirimkan rekaman takdimnya berupa audio, nanti kirim ke grup Telegram yang insya Allah nanti akan Ana buat. Dan di situ nanti insya Allah juga ada Ustadz, jadi beliau akan langsung bisa mengoreksi kiriman dari ummahat ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pengalaman dari kelas yang sebelumnya, jadi rekaman ini sangat-sangat membantu ya untuk kita bisa mengulang kembali pemahaman, mengulang kembali pelajaran gitu, sampai kemudian kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan yang nanti disampaikan secara langsung maupun disampaikan secara seperti itu. Seperti itu, Ustaz. Baik, tamam. Insyaallah. Ada yang ingin ditanyakan, Ummahat, terkait dengan teknis belajar dan pengiriman tugas ya? Kalau untuk kitabnya sendiri, Ustadz, mungkin ada beberapa yang masih kesulitan karena mungkin keterbatasan di ini juga ya, di marketplace juga, keterbatasan kitab Al-Ajurumiyah. Mungkin nanti Ustadz bisa share screen Ustadz itu ya. Oh, baik, tamam. Ya, untuk matanya aja Ustadz. Matanya saja ya? Iya. Jadi kita matanya saja, kemudian syarahnya sebagaimana yang Ustadz sampaikan di kelas yang terdahulu, Ustadz. Ada yang ingin ditanyakan, Ummahat? Mungkin kalau yang mengulang ya, ada sebagian di sini yang mengulang dari Nahu yang kemarin. Ada juga yang baru. Mungkin kalau yang mengulang sudah paham teknis belajarnya dan pengiriman tugasnya. Cuman agak berbeda ya. Kalau di kelas Nahu yang terdahulu tidak ada yang tidak kebagian takdim ya tidak ada tugas gitu. Tapi sekarang semuanya dapat tugas. Jadi tidak ada pengecualian, hanya berbeda beberapa dua orang yang takdim, selebihnya adalah dengan rekaman seperti itu. Ana alhamdulillah Ustazah ya, ana sedikit ana mau menyampaikan kembali. Yes. Baik, ini alhamdulillah ya ana buka yang mengikuti ada beberapa ummahat yang familiar ya, Masya Allah semangatnya dalam talibul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan talibul ilminya. Pengalaman anak di Al-Ajurumiyah ini ya, ketika anak terpaksa untuk mengajar ya, bukan mampu untuk mengajar, anak diminta untuk mengajar. Anak sudah tidak tahu berapa kali anak khatam Al-Ajurumiyah. Mungkin 4 atau 5 kali anak Al-Ajurumiyah. Baru Al-Ajurumiyah itu ketika seseorang membaca matan Al-Ajurumiyah, anak langsung terbayang ini pembahasannya ini, syaratnya ini, ta'rifatnya ini. Jadi kepada ummahat jangan mencukupkan diri sebatas 1 atau 2 kali dalam menghatamkan kitab ya. Jadi makan matan Al-Ajurumiyah ini sekenyang-kenyangnya gitu ya. Ketika kita mengulangi dari awal kembali, ana yakin akan menemukan faidah baru yang tidak kita temukan ketika kita menghatamkan kitab Al-Ajurumiyah ini sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Syukran jazakumullah khairan.
Baik, insyaallah Ustaz. Yang untuk yang baru ya, seperti di sini ada Cornelia, kemudian Dewi, kemudian ini Umu Bintari, dan Umu Mariam ya. Umu Mariam walaupun sudah ikut kelas baca kitab, mau ikut ini ya, kelas nahu lagi, kemudian Mucalista, Umu Abiyu. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Jika sudah jelas.